Assalamualaikum, selamat pagi sobat semuanya. Kali ini saya akan mengulas secara singkat satu pertandingan yang cukup menarik antara Bobby Fischer melawan Jakub Altutski, di mana dalam pertandingan tersebut Bobby Fischer menang sangat singkat, hanya 8 langkah ketika mengalahkan Jakub Altutski dalam satu pertandingan di New York, Amerika Serikat pada tahun 1954. Mari kita saksikan pertandingannya. Jakub Altutski putih, Bobby Fischer hitam. Altutski E4, pembukaan bidak raja, Fischer E5, Altutski kuda F3, Fischer kuda C6, Altutski gajah B5. Ini beralih ke pembukaan Ruy Lopez. Fischer A6, mengusir gajah, Altutski menurunkan gajahnya ke A4. Fischer D6, membuka pionnya. Altutski ke D4, mengajak pertukaran pion. Fischer B5, mengusir gajah. Altutski menurunkan gajahnya ke B3. Fischer ke G4, mengepin kuda. Altutski buat langkah berani ya, dengan mengorbankan gajahnya skak ke F7. Dimakan oleh raja. Altutski melakukan skak dengan kuda ke G5. Dan Fischer makan kuda dengan menteri ya ke G5. Dan di sini Altutski menyerah ya. Karena langkah berikutnya dia akan kalah satu perwira. Apabila dia makan menteri dan gajah gelapnya, Fischer juga makan menteri dengan gajah terang. Berikutnya dimakan oleh raja, dan di sini Altutski yang megang buah putih kalah satu perwira ya, kalah satu kuda. Sehingga di posisi ini Altutski menyerah. Sebelum kita akhiri, saya akan mereview secara sekilas pertandingan tadi sejak awal. Semoga kesalahan yang dilakukan oleh Jakub Altutski bisa menjadi pelajaran ya. Kenapa dia bisa kalah cukup singkat, hanya 8 langkah. Di langkah pertama ini masih standar ya. Ini langkah dari pembukaan bidak raja. Di sini masih standar ya. Altutski beralih ke pembukaan Ruy Lopez dengan ciri khasnya ini ya, gajah terang mengepin kuda. Nah, di sini masih langkah standar ya dari format bangunan Ruy Lopez. Kita lihat evaluation bar-nya ya, tanda putih hitam masih cukup berimbang ya. Meskipun putih unggul sedikit, tapi ini karena memang standarnya kalau putih itu selalu unggul dikit ya sejak awal. Tapi secara umum ini masih bangunan berimbang. Nah, disinilah langkah blunder ya daripada Altutski tadi dengan keberanian dia mengorbankan gajahnya. Nah, kita lihat evaluation bar-nya langsung turun ya. Putih langsung turun evaluation bar-nya. Ini adalah langkah yang buruk ya. Langkah yang bagus semestinya makan dulu ya. Pion, ajak pertukaran pion. Kalau dia pertukaran, dia bisa melakukan pertukaran menteri. Nah, di sini evaluation bar-nya masih berimbang ya. Jadi kesalahan mendasar adalah ketika dia mengorbankan gajahnya. Dan ditambah lagi langkah berikutnya skak. Nah, di sini makin turun ya. Kita lihat evaluation bar-nya, putih makin turun. Ini adalah kesalahan kedua ya. Langkah yang lebih bagus, dia bisa mencoba usir kuda, majukan pionnya ke D5. Memang di sini dia masih tertinggal satu perwira ya. Namun kita lihat evaluation bar-nya tidak turun jauh ya. Atau usir gajah ke H3. Ini masih langkah yang cukup aman daripada langkah skak dengan kuda ya.
di mana dia akan makin tertinggal jauh. Karena di sini pion juga terkena pin oleh kuda, jadi selain putih akan kehilangan satu perwira, tertinggal satu perwira, dia akan tertinggal pion juga ya. Jadi memang bisa kita simpulkan biang daripada kekalahan Jakub Al-Tuski adalah langkah blunder tadi ya, yaitu ketika gajah makan pion ke F7 tadi ya, sebuah blunder mendasar di tahap pembukaan. Demikian sobat semua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.